Ya, salah satu treatment kecantikan yang lagi favorit sekarang ini yaitu namanya thread lift atau tanam benang. Nah, yang jadi pertanyaan apalagi bagi pemirsa nih yang mau melakukan tindakan ini, bagaimana sih hasilnya dan resikonya? Di segmen kali ini saya Dr. Ekles akan berbincang sehat dengan Dr. Enda, estetik konsultan. Ya, oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Enda, estetik konsultan. Apa kabar dokter? Baik. Luar biasa ya? Ya, luar biasa. Sehat selalu ya? Sehat. Dan kayaknya kencang-kencang gitu ya? Nah, ngomong-ngomong soal pengencangan yang sekarang tuh lagi hit banget yang namanya thread lift, dokter. Treatment kecantikan thread lift. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, apa sih treatment thread lift ini yang lagi hit ini, dokter? Bisa jelasin? Oke, baik. Jadi, thread lift merupakan suatu tindakan minimal invasif, yaitu bertujuan untuk mengencangkan kulit, terus juga dapat merangsang kolagenisasi. Nah, tujuannya untuk terlihat lebih awet muda pastinya. Jadi instantly awet muda ya, menjadi salah satu pilihan lain ya, treatment ya sekarang ya. Nah, ini menarik banget, tadi dokter bilang kan tanam benang. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya nih, benangnya kayak dijahit gitu atau ditanam? Atau di gimana tuh dokter? Oke, jadi thread lift atau tarik benang itu, jadi benangnya itu dimasukkan ke dalam permukaan kulit, di mana bahan dari benang ini merupakan suatu peptide, yaitu asam amino yang dibutuhkan oleh kulit kita. Protein ya? Protein, benar. Oke. Jadi sebenarnya bukan kayak dijahit ya? Bukan. Oke, jadi thread lift itu kayak perantara ya, tanam benang itu perantara untuk merangsang remodeling kolagen tadi ya? Benar sekali. Oke, supaya kulit kencang. Benar. Jadi pemirsa jangan takut karena mungkin pemirsa bertanya tuh kayak pakai jarum dijahit-jahit gitu berarti salah ya? Salah, itu mitos. Itu mitos. Jadi memang dalam bentuk benang. Benar. Ya, baik Dokter Enda. Ini kan mungkin pertanyaan masyarakat tentang treatment thread lift atau tanam benang tadi ya. Nah, umur berapa saja atau siapa saja sih yang bisa melakukan treatment ini atau tindakan ini, dokter? Oke, baik. Jadi untuk treatment tanam benang itu dapat dilakukan oleh semua orang ya sebenarnya gitu. Cuma tentu pastinya perlu ada asesmen awal yang dilakukan oleh dokter ke pasien untuk meminimalisir resiko pada pasien tersebut gitu. Iya, memang itu dianjurkan ya. Harus ada pemeriksaan khusus dulu supaya sesuai prosedur dan sesuai SOP ya. Itu mungkin disarankan memang harus dokter-dokter yang kompeten di bidangnya ya, dokter ya. Iya dong, pasti Iya. harus berkompeten dan memiliki sertifikat training dari thread lift tersebut. Thread lift ini karena pun bukan sembarang dokter ya yang bisa juga melakukan. Apalagi yang bukan dokter ya, itu harus hati-hati tuh. Masyarakat perlu edukasi soal ini, apalagi treatment kecantikan kan lagi hits banget di Indonesia. Tapi kita mau cantik tapi harus juga aman ya. Bener, jangan sampai cantik tapi nggak sehat gitu ya. Oke, jadi semua bisa melakukan ya, umur tertentu tapi harus diperiksa dulu. Tapi kalau ada penyakit-penyakit seperti misalnya hipertensi, diabetes, itu bisa aja nggak dok? Sebenarnya bisa aja, tapi tentu penyakit kayak diabetes, hipertensi saat melakukan thread lift itu harus terkontrol dulu gitu, sehingga tindakannya aman untuk dilakukan gitu. Oke, itu sebabnya harus ada assessment dulu ya? Benar sekali. Nah, dokter, thread lift ini kan memang tindakan non-invasif ya, yang tadi dokter bilang tadi. Tapi mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, apalagi yang mau melakukan tindakan ini, adakah resikonya, dokter? Resiko dari tindakan thread lift sendiri, karena dia merupakan tindakan minimal invasif, maka sebenarnya risikonya itu sangat minimal sekali. Nah, asalkan dilakukan dengan prosedur yang tepat dan oleh dokter yang kompeten. Oke, jadi memang harus dengan SOP-nya, prosedurnya. Benar. Benar ya? Dan tenaga atau tenaga medis yang berkompeten ya. Setuju ya, dok? Oke, tapi kan yang jadi pertanyaan di masyarakat, kalau tidak dilakukan secara prosedur, apa sih resiko-resikonya, dokter? Oke, resikonya itu mungkin dapat terjadi infeksi ya yang paling sering terjadi ya? gitu. Oke, itu yang harus higienis ya, harus steril ya dokter ya? Benar, harus higienis dan benar-benar bersih semua tindakannya. Oke. Nah, ini mungkin berandai-andai nih, kalau sudah terjadi infeksi, apa yang harus dilakukan? Dan apakah bisa dilakukan thread lift lagi gitu dok? Jika pasien terjadi infeksi, maka ya yang pertama dilakukan harus
menyelesaikan infeksinya dulu gitu. Jadi dokter akan memberikan antibiotik, pengobatan yang diperlukan sehingga infeksinya teratasi dulu. Setelah itu baru dapat melakukan tindakan medis kembali. Oke, jadi pada dasarnya bisa ya, asal pengobatan infeksi dilakukan terlebih dahulu. Benar. Tapi jangan sampai infeksi dulu ya, yang paling penting ya dokter ya. Oke, baik dokter Enda, ini pemirsa pengen tahu dan ternyata banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat, apalagi mungkin yang bertanya-tanya tentang treatment ini ya. Nah, ada yang beredar gini, ada yang sering ditanyakan ke saya, Dokter Eklas, apakah thread lift ini bisa dilakukan oleh tenaga yang bukan kompeten atau bisa dilakukan sendiri di rumah? Fakta atau mitos? Mitos banget sih itu ya. Mitos banget, karena memang harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten ya? Benar sekali. Jadi dokter saja itu tidak semua dokter yang dapat melakukan tindakan thread lift, apalagi yang bukan dokter ya dok ya. Iya. Gitu. Benar, setuju banget. Jadi memang harus dengan tenaga medis yang berkompeten. Nah, ini ada juga fakta mitos yang kedua yang sering ditanyakan. Katanya thread lift ini bisa menyebabkan kanker kulit. Fakta atau mitos, dokter? Kanker kulit mitos juga. Ya. Jadi benang itu sendiri dia terbuat dari bahan senyawa peptide, yaitu protein. Yaitu sebenarnya di kulit kita juga diproduksi sih. Jadi seiring berjalan usia, peptide ini menurun, makanya kita perlu tambah dengan benang agar senyawa tadi tetap stay di kulit kita gitu. Iya. Dan katanya memang ini berlangsung semi permanen ya bertahannya. Benar, jadi ada waktunya sih. Ada waktunya, tapi memang justru ini ya yang aman ya sebenarnya. Iya. Karena isinya peptide atau protein tadi, jadi kulit butuh, jadi kulit serap ya, dokter ya. Justru ini yang aman. Yang berbahaya kalau bersifat permanen. Benar sekali. Setuju ya? Itu mungkin yang dapat berakibat kanker kulit. Nah, ini menarik nih dokter. Berhubungan dengan tadi, ini mungkin yang menjadi penasaran masyarakat di rumah, apalagi yang mau melakukan tindakan ini. Bentuk benang dari thread lift ini seperti apa sih? Apakah kayak benang ini dok, apa layang-layang atau jahit, benang jahit ya dokter ya? Itu seperti apa dokter? Jadi bentuknya memang seperti benang, tapi tentunya itu beda ya dok sama benang jahit gitu. Benang thread lift ini dimasukkan ke dalam permukaan kulit, yaitu di layer seputan atau mungkin di layer subdermal gitu. Nah, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan diinginkan pasien. Oh, oke. Jadi memang tiap benang ada ini ya, ada SOP tertentu atau prosedur tertentu ataupun kedalaman tertentu ya. Benar, berbeda-beda. Berbeda-beda ya, tapi berarti bukan benang layangan apalagi benang jahit. Nah, ini benang lain. Nah, Dokter Enda, ada satu lagi nih pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh pemirsa di rumah. Nah, pada saat pengerjaan thread lift ini apakah langsung kelihatan instan, langsung kencang hasilnya atau gimana dokter? Oke, jadi hasil ya dok ya untuk pengerjaan thread lift sendiri itu sebenarnya hasilnya lumayan instan. Jadi setelah pengerjaan thread lift itu maka akan terlihat immediately langsung lebih kencang gitu. Nah, tapi tentu saja karena dia merangsang kolagenisasi itu juga butuh proses untuk kolagennya sendiri muncul. Jadi setelah 2 dan 4 minggu itu akan lebih maksimal hasilnya. Jadi sebenarnya langsung kelihatan. Benar. Tapi 2 minggu sampai 1 bulan malah lebih bagus lagi. Iya. Pantesan ya, ini pemirsa paling favorit sekarang ya, karena hasilnya instan ya dokter ya. Banyak banget peminatnya. Oke, terima kasih dokter Enda, informasinya sangat jelas dan luar biasa. Sehat selalu ya. Iya dok. Saya jadi pingin tanam benang nih dokter. Appointment ya saya di klinik ya. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan dokter Enda. Semoga bermanfaat. Ingat, thread lift treatment ini bisa-bisa aja dilakukan, tapi ingat harus sesuai dengan prosedur dan tenaga medis yang berkompeten. Dan jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat bersama saya Dr. Eklas untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya. Salam sehat.